Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahmanillahu wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membicarakan tentang orang yang meninggal dunia yang mengambil manfaat dari orang yang masih hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sesungguhnya kami akan menghidupkan orang-orang yang mati dan akan menulis apa yang telah mereka kerjakan wa atharahum dan bekas-bekas perbuatan yang mereka lakukan ketika di dunia. Dan semua itu segala sesuatu telah kami kumpulkan di dalam suatu kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Sahabat Sa'id ibnu Jubair berkata, barang siapa yang mengerjakan suatu perbuatan, maka generasi berikutnya akan melakukan perbuatan yang mereka adakan. Jika perbuatan tersebut merupakan perbuatan kebaikan, maka orang yang telah meninggal dunia tersebut, yang merupakan generasi awal yang mengadakan perbuatan itu akan mendapatkan pahala dari orang yang mengerjakan perbuatan tersebut setelahnya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan perbuatan tersebut sedikit pun. Nabi SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin." Jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah darinya amalnya kecuali 3 perkara. Illa min shadaqatin jariyah, dari sedekah jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Kaum muslimin wal muslimat, maka jelas dari ayat yang telah kita baca tadi dan dari hadis Nabi SAW ini bahwa seorang yang telah meninggal dunia atau mayit bisa mengambil manfaat ya dari perbuatan atau amal orang-orang yang masih hidup. Di antara hal atau perkara yang bisa diambil manfaatnya oleh seorang mayit dari orang yang masih hidup ada lima hal. Yang pertama, doa. Yaitu orang yang telah meninggal dunia bisa mengambil manfaat doa dari orang yang masih hidup. Yakni doa orang yang masih hidup bermanfaat bagi orang yang telah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun", orang-orang yang datang setelah mereka orang-orang yang meninggal dunia, yaqulun, mereka berkata, berdoa, "Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. "Wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana." Dan janganlah jadikan kami mendengki orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, innaka raufun rahim. Sesungguhnya Engkau maha lembut dan maha penyayang. Nabi SAW juga bersabda, "Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah." Doa orang muslim bagi saudaranya tanpa sepengetahuan dirinya mustajab. Inda ra'sihi malakun muwakkal. Di atas kepalanya ada malaikat yang mewakilinya. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malaku al muwakkalu bih amin walaka bimithl. Setiap ia berdoa kebaikan bagi saudaranya, kemudian malaikat itu berkata, ya, amin, semoga Allah mengabulkan walaka bimithl, dan bagimu seperti apa yang telah engkau doakan bagi saudaramu. Kaum muslimin wal muslimat, hadis ini mengandung faidah bahwa doa seorang muslim berfaidah bagi saudaranya yang lain, baik saudaranya tersebut masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Manfaat yang kedua yang bisa diambil oleh orang yang meninggal dunia dari orang yang masih hidup adalah berpuasa atau qadha puasa. Artinya, jika seorang yang telah meninggal dunia, mayit, kemudian ia masih memiliki tanggungan puasa wajib, maka yang masih hidup, yaitu walinya,
harus membayarkan hutangnya, membayarkan puasanya, mengqadha puasa bagi si mayit. Dalam hal ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuhu." Man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dunia dan ia masih memiliki tanggungan puasa wajib, maka walinya atau ahli warisnya berpuasa untuknya. Juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya ada seorang perempuan, ia melakukan perjalanan laut. Kemudian ia bernazar. Wanita tersebut bernazar bahwa jika saya selamat sampai tujuan, maka saya akan berpuasa selama sebulan penuh. Lalu ketika wanita tersebut sampai kepada tujuannya, namun ia belum juga berpuasa, belum memenuhi nazarnya. Sampai ia meninggal dunia, ia belum juga berpuasa. Kemudian ada anak perempuannya, dalam satu riwayat, saudari perempuannya mendatangi Rasulullah menceritakan perihal wanita tersebut. Maka Rasulullah berkata, memerintahkannya untuk berpuasa untuknya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum ajmain, hadis-hadis ini menerangkan kepada kita, menunjukkan bahwa disyariatkannya berpuasa bagi wali atau ahli waris yang telah meninggal dunia jika si mayit masih mempunyai tanggungan puasa wajib. Puasa wajib itu baik puasa Ramadan atau puasa nazar. Yang ketiga, faidah atau manfaat yang bisa diambil oleh orang meninggal dunia atau mayit dari orang yang hidup adalah membayar hutang. Jika si mayit memiliki tanggungan hutang, maka orang yang masih hidup bisa membayarkan hutang untuknya dari harta orang yang masih hidup. Baik itu orang yang masih hidup itu ahli warisnya ataupun orang lain yang mampu membayarkan hutangnya. Imam Al-Hakim meriwayatkan dalam Mustadraknya sebuah hadis dari Jabir Ibnu Abdullah. Jabir Ibnu Abdullah menceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki yang meninggal dunia. Kemudian kami memandikannya, mengkafakannya, memberinya wewangian. Lalu kami menghadapkannya kepada Rasulullah SAW di Maqam Jibril. Lalu kemudian Rasulullah mengizinkan kepada kami untuk mensolatinya. Kami pun maju dan Rasulullah beberapa langkah ke depan. Kemudian Rasulullah berkata, barangkali saudara kalian ini masih memiliki tanggungan hutang. Sebagian para jamaah berkata, iya, dia memiliki tanggungan hutang 2 dinar. Kemudian Rasulullah pun mundur ke belakang, pergi, tidak mau menyolatkannya dan berkata, solatkanlah oleh kalian saudara kalian ini. Kemudian ada salah satu sahabat berkata, yaitu Abu Qatadah, ya Rasulullah huma alayya. Ya Rasulullah 2 dinar itu saya tanggung. Kemudian Rasulullah SAW berkata, 2 dinar itu menjadi tanggunganmu dari hartamu. Dan si mayit ini terbebas dari hutang 2 dinar tersebut. Maka Abu Qatadah pun berkata, iya. Lalu Rasulullah SAW pun mensolatkan mayit tersebut. Selang beberapa hari kemudian, ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Qatadah, Rasulullah pun bertanya kepada Abu Qatadah, Ma sona'atid dinaran. Apa yang telah diperbuat oleh 2 dinar? Sampai pertanyaan itu beberapa kali terulang. Pada akhirnya Abu Qatadah menjawab, Qad qadaituhuma ya Rasulullah. Saya telah membayarkan 2 dinar itu, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, Al-an hina barradat, Al-an hin barradta alaihi jildahu. Sekarang engkau telah mendinginkan kulit si mayit tersebut. Ya, maksud mendinginkan kulit si mayit tersebut, yakni kulit si mayit itu menjadi dingin dari panasnya azab di alam kubur. Kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Hadis dari Jabir bin Abdullah ini memberikan beberapa faedah kepada kita. Yang pertama bahwa si mayit bisa mengambil manfaat dari orang hidup dengan dibayarkannya hutangnya oleh orang yang masih hidup. Yang kedua bahwa hutang itu menyebabkan azab di alam kubur. Menyebabkan azab di alam kubur. Yang ketiga bahwa hadis ini merupakan pengecualian
dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya seorang manusia tidak akan mendapatkan balasan kecuali ya hasil dari jerih payahnya. Akan tetapi dalam hadis ini bahwa orang yang masih hidup bisa memberikan manfaat kepada orang yang sudah meninggal, yaitu dengan membayarkan hutangnya. Yang keempat, faidah yang bisa diambil manfaatnya oleh orang yang telah meninggal dunia dari orang yang masih hidup, bahwasanya jika orang yang meninggal itu adalah orang tua yang memiliki anak yang soleh, dia meninggalkan anak yang soleh, maka orang tua tersebut mengambil manfaat atau mendapat pahala dari amalan-amalan anaknya yang soleh. Ya, karena ini berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah haditsnya, inna atyaba ma akala rajulun min kasbihi wa inna ladahu wa inna waladahu min kasbihi. Sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan oleh seseorang adalah hasil jari-jerih payahnya sendiri, dan anaknya dan sesungguhnya anaknya termasuk dari hasil jerih payahnya sendiri. Berkata Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau berkata bahwa ayat-ayat dan hadis-hadis yang umum itu dikecualikan oleh ayat-ayat yang khusus, yang mana yang menerangkan bahwa seorang mayit atau orang yang telah meninggal dunia bisa mengambil manfaat dari orang yang masih hidup, dari anaknya yang saleh, yang beramal dengan sedekah, zakat, haji, ya, puasa ataupun memperdekakan budak. Demikian disebutkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Kemudian Rasulullah SAW pun pernah bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau menceritakan ada seseorang yang berkata kepada Nabi SAW bahwasanya ibuku nafasnya tersengal-sengal atau nafasnya tersengal-sengal, tidak bisa berbicara. Dan saya mengira ibuku itu kalau ia bisa berbicara, saya menyangka beliau itu akan berbicara tentang sedekah. Beliau ingin bersedekah. Kemudian seorang itu bertanya kepada Rasulullah, "Fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha?" Apakah ibu saya itu mendapatkan pahala jika saya bersedekah untuknya? Nabi SAW berkata, "Na'am, iya." Ya, iya. Ya, ibu tersebut akan mendapatkan pahala jika anaknya tersebut bersedekah untuknya. Dalam riwayat yang lain, seseorang ini berkata, "Fali ajrun an atasaddaq anha?" Apakah saya mendapatkan pahala jika saya bersedekah untuk ibuku? Kemudian Rasulullah berkata, "Na'am, iya." Yang kelima, di antara manfaat yang diambil oleh mayit dari orang yang masih hidup adalah bahwasanya ia akan mendapatkan pahala jariyah dari amal-amal soleh yang telah ia kerjakan ketika ia masih hidup. Amalan apa saja? Seperti sedekah, jariyah dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Dan kami akan menulis, mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas perbuatan-perbuatan mereka. Demikian juga Rasulullah SAW menegaskan dalam sabdanya, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalatha." Jika manusia itu telah meninggal, maka amalnya terputus kecuali dari 3. Apa itu? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Dalam hadis yang lain pun Rasulullah SAW menegaskan, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, sebuah hadis dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya di antara yang bisa menyusul seorang mukmin dari amal perbuatannya yang baik, di antaranya adalah ilman 'allamahu wa nasyarahu, ilmu yang ia ajarkan dan ia sebarkan, wa waladan shalihan tarokahu, dan anak yang soleh yang ia tinggalkan, wa mushafan warrathahu, dan mushaf yang ia wariskan, au masjidan banahu, atau masjid yang ia bangun, au baitan li ibnihi sabil banahu, au baitan li ibni sabil banahu, atau sebuah rumah yang ia bangun untuk ibnu sabil, orang miskin yang tidak punya apa-apa, au nahran ajrahu, atau sebuah sungai yang ia alirkan, au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi, atau sebuah sedekah
yang ia keluarkan dari hartanya ketika dalam keadaan sehat dan ketika ia masih hidup, yalhaquhu min ba'di mautihi. Semua itu akan menyusulnya setelah ia meninggal dunia. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan, hadis dari Jarir Ibnu Abdullah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha." Barang siapa yang mengerjakan sebuah perbuatan sunnah yang baik, yang ada asalnya, para ulama mengatakan yang ada asalnya dari ajaran Nabi, ya, falahu ajruha, maka baginya pahalanya, wa ajru man amila biha ba'dahu, dan ia pun mendapatkan pahala setelah matinya, yaitu pahala dari orang yang mengerjakan perbuatan itu, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakannya sedikit pun. Demikian yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kaum muslimin dan muslimat, 5 hal ini bisa diambil manfaatnya oleh yang telah meninggal dunia dari orang yang masih hidup. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.